Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sylvie. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian di dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. D. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. O. Observasi. 4. W adalah wawancara. Dan yang terakhir 5. S, yaitu simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sophie dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Ada observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-209D yang akan membahas RCA atau Root Cause Analysis untuk insiden keselamatan pasien yang grade kuning maupun merah. Sebelum melihat video 209D ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203 sampai dengan 208, kemudian 209A, B, dan C agar bisa melihat rangkaian tentang keselamatan pasien. Sobat sehat, yuk kita bahas kapan dan bagaimana melakukan RCA pada saat menghadapi insiden keselamatan pasien. Seperti kita bahas di video sebelumnya, pelaporan insiden itu penting. Mengapa? Karena pelaporan akan menjadi proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Kita lihat gambar 1 di video ini tentang tindakan sesuai tingkat dan band risiko. Ini juga terdapat di video sebelumnya. Ya, gambar 1 adalah gambar tindakan sesuai tingkat dan band risiko. Untuk level tinggi atau kuning, tindakan yang dilakukan adalah melakukan RCA paling lama 45 hari. Kaji dengan teliti dan perlu tindakan segera dan serta membutuhkan tindakan pimpinan fasilitas kesehatan. Untuk level sangat tinggi atau merah, tindakan yang dilakukan adalah melakukan RCA paling lama 45 hari. Membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke pimpinan fasilitas kesehatan. Sobat sehat, selanjutnya kita lihat gambar 2 yang menunjukkan bahwa RCA itu dipakai untuk kategori merah dan kuning. Kemudian kita lihat gambar ketiga di video ini. Alur kejadian sentinel dikaitkan dengan RCA, kemudian dikaitkan dengan tindakan korektif. Kemudian kita lihat gambar ketiga, bagaimana memahami mengapa kejadian tersebut terjadi dan mencegah kejadian yang sama tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya kita lihat gambar 4, hubungan kejadian dengan penyebabnya. Sobat sehat, kita sekarang akan membahas bagaimana langkah-langkah Root Cause Analysis atau RCA. Pertama, bentuk tim RCA untuk suatu kejadian. Tim RCA ini terdiri dari tim keselamatan pasien, ditambah perwakilan dari unit kerja yang terlibat dalam kejadian. Kedua, pelajari kejadian, meliputi tentukan masalah atau kejadian yang akan dianalisis. Kemudian, kumpulkan bukti-bukti yang nyata, lakukan wawancara, teliti lingkungan kejadian,
gambarkan rantai terjadinya kejadian, kenali kejadian-kejadian yang mengawali. Kenali penyebab langsung atau proximate atau direct cause. Kenali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kejadian atau underlying cause and other contributed factors. Kemudian yang ketiga, analisis sebab masalah dengan pohon masalah atau diagram tulang ikan, sehingga dikenali sistem yang melatar belakangi atau akar-akar masalah. Identifikasi akar masalah meliputi faktor manusia yang terdiri dari satu, kelalaian, ketidakpahaman, dan tidak kompeten. Kemudian sumber daya yang tidak memadai. Selanjutnya kita lihat gambar 5, yaitu basic dari root cause analysis atau RCA. Gambar 6, 5 why dalam mencari akar masalah. Kemudian gambar 6, bagaimana cara menetapkan akar masalah. Gambar 7 adalah contoh bagaimana mencari akar-akar masalah dari sebuah masalah dan mencari akar penyebab masalahnya. Kemudian gambar ke-8 adalah fishbone. Gambar 9 adalah gambar diagram tulang ikan, di mana kita juga bisa menetapkan masalah itu ada ditaruh di kepala ikan, kemudian tulang-tulangnya itu merupakan akar penyebab masalah. Jadi itu adalah beberapa gambar yang bisa dipakai oleh sobat sehat untuk mencari akar penyebab masalah dari insiden yang terjadi pada keselamatan pasien. Kemudian bagaimana kita memahami penyebab kejadian? Antara lain kegagalan aktif, tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh seseorang yang langsung menangani pasien atau sistem. Kemudian adanya kondisi laten, di mana terdapat desain sistem yang kurang tepat, peralatan yang tidak memadai, ketidakcukupan staf yang kurang berpengalaman, konstruksi yang kurang tepat, prosedur yang tidak sesuai, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah keempat adalah susun rencana tindakan yang meliputi pertama, menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasi penyebab yang diidentifikasi dan dapat diterima oleh pihak yang terkait dengan kejadian. Kedua, rencana tindakan disusun untuk tiap akar penyebab kejadian dan pengukuran untuk menilai efektivitas tindakan terhadap akar penyebab. Ketiga, dapatkan persetujuan dari pemimpin dalam organisasi. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah laksanakan perbaikan. Meliputi 1. Laksanakan perbaikan sesuai rencana yang disusun. Kemudian monitoring pelaksanaan, evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yang keenam, langkah dari RCA adalah laporkan proses analisis, temuan, dan tindak lanjut yang meliputi 1. Catat proses dan alat yang digunakan. 2. Biaya yang dibutuhkan. 3. Ringkasan kejadian. 4. Proses investigasi dan analisis. 5. Temuan dan tindak lanjutnya. Demikianlah Sobat Sehat, di video 209D ini kita telah membahas kapan dan bagaimana melakukan RCA pada insiden keselamatan pasien untuk grade merah dan kuning. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita akan bertemu kembali di video 210 untuk membahas tentang laporan eksternal insiden keselamatan pasien ke KNKP. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat.
Silakan sampaikan ke kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.